Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Fadilah dengan nomor NIM 1908106-180. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai hormon reproduksi pada wanita dan hormon reproduksi pada pria. Yang pertama, definisi hormon. Hormon adalah suatu zat kimia organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus yang sehat, yang mana akan dirembeskan melalui aliran darah dalam jumlah sedikit dan dapat menghambat atau merangsang aktivitas fungsional dari target organ atau jaringan. Materi selanjutnya yaitu mengenai hormon reproduksi pada wanita. Yang termasuk ke dalam hormon reproduksi wanita diantaranya, yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium. Kemudian hormon estrogen ini berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada betina, yaitu seperti pembentukan payudara, lekuk tubuh, kemudian rambut pada kemaluan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, ada hormon progesteron. Hormon progesteron dapat mempertahankan ketebalan endometrium, sehingga dapat menerima implantasi zigot. Lalu dapat mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Hormon yang ketiga yaitu ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, yang mana hormon ini dinamakan gonadotropin hormone yang diproduksi oleh hipofisis yang diakibatkan dari rangsangan GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Lalu yang keempat ada hormon LH atau luteinizing hormone, yang mana hormon ini pula dihasilkan oleh hipofisis yang diakibatkan rangsangan dari GnRH yang berfungsi untuk merangsang sekresi kelenjar gonad atau folikel menjadi matang pecah dan ovulasi. Hormon selanjutnya atau hormon yang kelima yaitu ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yang mana GnRH ini merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone di hipofisis. Selanjutnya, hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak, yang mana umumnya hormon ini akan meningkat selama kehamilan, terutama ketika menjelang persalinan. Saat kadar hormon ini meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Namun setelah melahirkan, hormon oksitosin akan bekerja untuk merangsang kelenjar payudara dalam menghasilkan ASI. Materi selanjutnya yaitu mengenai hormon reproduksi pada pria. Yang termasuk ke dalam hormon reproduksi pria diantaranya yang pertama ada hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap spermanya yaitu sekitar 65-75 hari. Hormon yang kedua yaitu ada luteinizing hormone. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Dalam produksi testosteron pada masa pubertas akan memicu berbagai perubahan fisik yang dialami oleh laki-laki, seperti pembesaran testis dan skrotum, lalu penis yang semakin panjang, serta suara yang semakin berat, lalu tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Kemudian pula pada sebagian remaja laki-laki akan mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang sangat signifikan setelah memasuki masa pubertasnya. Testosteron juga akan mempengaruhi massa tulang dan gairah seksual. Nama saya Aura Janatunisa. Saya akan menjelaskan mengenai proses ovulasi dan proses menstruasi. Pada gambar tersebut terdapat adanya hipotalamus yang terdapat di dalam otak. Hipotalamus ini akan mengeluarkan hormon GnRH, di mana hormon GnRH ini akan merangsang mengeluarkan hormon LH dan FSH. Kemudian pada gambar tersebut terdapat adanya struktur rahim yang terdiri dari oviduct, incudiculum, adanya ovarium. Nah, kita fokus pada ovarium. Ovarium
ini akan merangsang hormon estrogen dan progesteron. Pada ovarium itu terjadi pertumbuhan folikel dari folikel primordial sampai dengan corpus albicans yang nantinya akan terjadi menstruasi jika tidak dibuahi oleh sperma. Kemudian di gambar tersebut ada 4 gambar. Pada gambar pertama itu kerja hormon LH dan FSH. Pada gambar yang kedua itu perkembangan folikel. Pada gambar ketiga itu kerja hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan dari ovarium. Dan pada gambar keempat itu menggambarkan yang terjadi pada dinding endometrium rahim. Pada gambar siklus menstruasi ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada fase praovulasi, fase ovulasi, pasca ovulasi, dan fase menstruasi. Nah, pada fase praovulasi ini terjadi pada hari ke-5 sampai ke-13, yaitu terjadinya kenaikan FSH atau follicle stimulating hormone, sehingga terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium, mulai dari folikel primer, folikel sekunder, hingga folikel de Graaff atau folikel yang matang. Nah, di akhir tahap ini terjadi kenaikan hormon estrogen. Nah, kenaikan hormon estrogen ini mulai terjadinya muncul tahap atau fase ovulasi. Nah, pada fase ovulasi ini, fase kedua yaitu terjadi pada hari ke-14, di mana terjadi pelepasan oosit sekunder dari dalam folikel de Graaff atau folikel yang matang. Pada gambar tersebut, grafik estrogen itu naik. Nah, saat grafik estrogen naik, itu akan menyebabkan FSH terhambat. Pada grafik FSH itu akan menurun dan menyebabkan LH menjadi naik. LH naik, LH ini akan memecah folikel de Graaff dan mengeluarkan oosit sekunder dari dalamnya. Nah, oosit sekunder itu akan bergerak ke oviduct, sedangkan bekas folikelnya itu tetap tinggal di dalam ovarium. Kemudian pada fase ketiga yaitu pasca ovulasi, dimana pada fase ketiga ini yaitu pasca ovulasi terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Bekas folikel tadi berubah menjadi corpus luteum. Perhatikan pada gambar folikel yang berada di atas. Nah, kemudian berubah menjadi luteum, adanya LH yang tinggi menyebabkan corpus luteum itu berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum itu akan merangsang sekresi progesteron, sehingga grafik pada progesteron itu akan naik, menyebabkan dinding rahim itu akan mengalami penebalan. Pada gambar bawah itu terjadinya penebalan pada dinding endometrium. Nah, kemudian masuk ke fase menstruasi, di mana fase ini berlangsung selama 4-6 hari. Apabila terjadi apabila tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum ini akan mengalami degradasi, maka corpus luteum akan mengalami berubah menjadi corpus albicans. Nah, corpus albicans tidak dapat merangsang sekresi estrogen dan progesteron, sehingga menyebabkan peluruhan endometrium. Hal tersebut karena tidak adanya pembuahan atau tidak adanya sel sperma, sehingga akan meluruhkan endometrium tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai menopause dan andropause akan dijelaskan oleh saya, Rizky Samsir Ardi. Langsung saja ya. Masa lanjut usia pada seorang wanita ditandai dengan adanya menopause. Fase menopause merupakan fase berhentinya haid seorang wanita secara menetap. Menopause yang terjadi pada kisaran usia 50 tahun terjadi akibat menurunnya kadar hormon estrogen, sehingga beberapa wanita mengalami keluhan ataupun gangguan yang dapat mengganggu aktivitas kesehariannya. Keluhan yang sering dirasakan antara lain rasa tidak nyaman pada tulang, persendian, dan otot. Beberapa wanita juga mengeluhkan hot flashes.
dan kelelahan secara fisik dan mental akibat penurunan kadar estrogen tersebut. Keluhan-keluhan tersebut dapat diatasi dengan adanya persiapan fisik dan psikis menjelang menopause. Persiapan yang dapat dilakukan menjelang menopause antara lain diet makanan, yaitu memperbanyak konsumsi kacang-kacangan, terutama kacang kedelai, sayur mayur, tahu, dan pepaya. Persiapan yang lain adalah memperbanyak aktivitas fisik berupa olahraga seperti jalan kaki, yoga, dan jogging untuk menjaga kepadatan tulang. Tahun-tahun sebelum terjadinya menopause yang meliputi perubahan dari siklus normal ovarium sampai berhentinya haid tersebut, yaitu dikenal dengan transisi premenopause yang ditandai dengan ketidakteraturan dari siklus haid. Wanita Indonesia rata-rata memasuki masa menopause pada usia 50 tahun, tetapi sebagian ada yang mengalami pada usia lebih awal ataupun lebih lanjut. Faktor fisik dan faktor psikis mempengaruhi kapan terjadinya menopause itu terjadi. Penyakit tertentu seperti operasi indung telur, stres, dan mengonsumsi obat-obatan, serta gaya hidup merupakan faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya terjadinya menopause tersebut. Berbagai gejala yang dirasakan pada masa menopause dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, gejala umum fisik. Gejolak panas, keringat malam hari, gangguan tidur, rasa lelah, rasa gatal, nyeri tulang karena osteoporosis, sakit kepala berdebar, sering kencing, menjadi gemuk dengan timbunan lemak di pinggang dan perut, rambut menipis, serta kulit berkerut. Yang kedua yaitu gejala umum psikis, seperti halnya cemas, gelisah, mudah tersinggung, daya konsentrasi menurun, memori juga menurun. Poin ketiga yaitu gejala seksual, dorongan seksual menurun, epitel vagina menipis, perlindiran vagina berkurang saat terangsang yang mengakibatkan dispareunia. Sama halnya dengan wanita, pria juga mengalami tahap menopause yang disebut dengan andropause. Andropause adalah keadaan di mana menurunnya kadar hormon testosteron seorang pria sehingga produksi sperma yang dihasilkan menjadi berkurang. Penurunan produksi testosteron dan sperma ini dipengaruhi oleh penurunan fungsi hipotalamus dan testis yang berkaitan dengan faktor usia. Gejala andropause ini dapat mempengaruhi fisik, psikis, bahkan kualitas hidup seorang pria tersebut.